tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kuasai kami dengan roh-Mu, dengan hadirat-Mu dimanapun kami ada saat ini. Biar setiap kami boleh menangkap apa yang jadi pesan-Mu bagi hidup setiap kami. Mari berbicaralah Tuhan, dan pimpin kami untuk kami mendengar isi hati-Mu. Biar roh hikmat, roh pengertian dan wahyu itu turun atas setiap kami. Dan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menghidupinya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami. Dan biar roh-Mu yang memimpin kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Adakah slide saya sudah disiapkan, Pran? Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Saya percaya setiap kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam apa yang Tuhan rencanakan, saudaraku ya. Saya hari-hari ini akan berbagi dengan setiap kita, untuk setiap kita boleh semakin lebih lagi menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak kita semuanya membuka Wahyu 12. Wahyu 12. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Terus nanti perikop selanjutnya ada 7 sampai 9. Setelah itu ayat 13 sampai 17. Saya akan baca buat setiap kita, baik yang di rumah, bisa perhatikan baik-baik, buka Alkitab saudara. Judul perikopnya perempuan dan naga, saudaraku ya. Ada naga dikalahkan dan juga ada naga memburu perempuan itu. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Langsung ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.
Saudara, hari ini saya akan bicara tentang generasi gada besi. Ya. Kenapa saudaraku saya mau kita bicara tentang ini saudaraku ya. Kita mau belajar generasi gada besi itu seperti apa. Ya, Tuhan hari-hari ini bicara di hati saya untuk kita semuanya dibangkitkan, untuk kita semuanya tahu panggilan kita, untuk kita tahu kemana hidup kita harus terus berjalan di masa-masa akhir ini, saudaraku ya. Saudara, kalau Wahyu 12, saudara bisa melihat bagaimana ada tanda di langit. Ya, tahun 2017, tanggal 23 September, tanda di langit Wahyu 12 ini sudah muncul, saudaraku ya. Artinya apa? Firman Tuhan berkata bahwa kalau tanda-tanda hari kamu tahu, kalau langit mendung, langit gelap, kamu tahu akan sebentar lagi hujan. Tapi tanda-tanda zaman, saudara harus mengerti. Anak-anak Tuhan yang bijaksana harus mengerti bahwa tanda-tanda zaman itu apa. Kita tahu hari-hari ini, ya, pekerjaan dari si jahat, pekerjaan dari si antikris, apa yang dia rencanakan buat seluruh dunia. Dan hari-hari ini dia sedang mau menunjukkan dirinya. Ya, tapi masih ada yang menahannya, kata firman Tuhan. Siapa yang menahannya, saudaraku ya? Adalah Roh Kudus sendiri. Menahan segala pekerjaannya agar tidak muncul dulu. Roh Kudus di mana, saudaraku? Di hidup setiap anak-anak Tuhan. Ya. Di hidup di mana, saudaraku? Yang hidup pada setiap orang yang menyerahkan hidupnya mencari Tuhan. Makanya sampai hari ini itulah yang menahan antikris tidak keluar. Tapi firman Tuhan katakan sekali lagi, apakah antikris tidak ada? Hari ini dia sudah ada, saudaraku. Tapi dia belum menyatakan pekerjaannya. Makanya sebenarnya saudaraku ya, setiap kita harus mengerti bahwa ini zaman-zaman yang sebenarnya jahat. Ya, kita tahu ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anaknya dipersiapkan untuk bisa masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara, kalau kita belajar di sini ada naga, ada perempuan, ada anak laki-laki yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi, katanya. Ada juga di sana keturunan yang menuruti hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, siapakah itu, saudara? Saudara, perempuan adalah gereja Tuhan hari ini. Gereja yang melahirkan sebuah generasi. Makanya kalau gereja hari-hari ini tidak melatih, tidak mendidik, tidak melahirkan generasi yang berkenan di hadapan Tuhan, maka tidak ada lagi orang-orang yang bisa memerintah, mengembalakan, katanya, saudara. Makanya hari-hari ini gereja harus membangun sebuah generasi yang hidup takut akan Tuhan. Sebuah generasi yang berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Generasi siapakah itu? Generasi gada besi. Makanya gereja hari ini tidak boleh ada gereja satupun yang cuma diam tanpa melatih, tanpa mengajar, tanpa melahirkan generasi ini. Karena jelas firman Tuhan, saudaraku ya, bahwa generasi inilah yang nanti akan mengalami pengangkatan. Ya, konotasinya kalau kita belajar, saudaraku, generasi ini perempuan juga bisa bicara tentang Tuhan Yesus. Anak manusia yang mengembalakan dengan gada besi adalah Tuhan Yesus sendiri, bisa. Tapi Tuhan juga mau setiap kita seperti dia, serupa dengan dia, amin. Firman Tuhan katakan bahwa kamu akan bersama-sama dengan aku memerintah. Itu tujuan Tuhan buat setiap generasi. Tujuan Tuhan untuk dia panggil engkau. Untuk engkau percaya memberi hidupmu kepadanya. Agar engkau juga memerintah bersama-sama dengan Raja kita Yesus Kristus. Makanya kalau dia mengembalakan dengan gada besi, kau juga akan mengembalakan dengan gada besi. Itulah generasi yang Tuhan bangkitkan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup seperti itu? Ada generasi yang nanti akan memerintah dengan gada besi. Makanya kita bilang gada besi. Tapi juga ada keturunan lain dari perempuan itu yang menuruti hukum dan kesaksian Yesus. Jadi ada dua jenis.
generasi yang dilahirkan, ada yang memerintah dengan gada besi, tapi ada keturunan yang hanya menuruti perintah Tuhan, yang menuruti hukum-hukum Tuhan. Berarti mereka cuma menghidupinya, ya. Dan mereka memiliki kesaksian Yesus. Saya berdoa saudara bukan cuma sekedar ke gereja, ya hidup baik seperti perintah-perintah Tuhan, ya biasa-biasa dan cuma memiliki kesaksian Yesus. Tapi saya akan tunjukkan hari ini perbedaan dari sebuah generasi gada besi. Kenapa saya berkata seperti ini, saudara? Agar saudara bisa ngerti, ya, generasi gada besi bukan generasi sembarangan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memerintah nanti di kerajaannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka bukan orang-orang yang biasa, tapi mereka adalah anak-anak kerajaan yang akan punya kuasa, punya otoritas di hari-hari ini dan juga di masa yang akan datang. Kalau saudara baca, ya, ini generasi yang akan memerintah bangsa-bangsa, saudaraku. Apa yang mereka miliki sehingga mereka disebut sebagai generasi gada besi. Mazmur 2 ayat 8-9. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Mazmur 2 ayat 8-9, saudaraku ya. Wahyu 12 tadi sekali lagi kita baca, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Sekali lagi perempuan adalah orang yang melahirkan. Perempuan adalah gereja Tuhan yang melahirkan generasi. Siapa gereja Tuhan, saudaraku? Sebenarnya kita juga. Tapi inilah para hamba-hamba Tuhan yang melatih, mendidik setiap orang untuk menjadi pasukan Tuhan. Menjadi generasi gada besi itu tadi. Ya. Mereka inilah yang nanti akan dipakai Tuhan untuk melahirkan generasi ini. Perempuan ini tidak akan pernah bisa disentuh oleh si jahat. Karena firman Tuhan, mereka akan diberikan sayap burung Raja Wali yang besar. Kalau di sini sayap burung Nasar. Dalam versi aslinya, saudaraku ya, Great Eagle Wings. Artinya sayap burung Raja Wali besar. Untuk mereka terbang kemanapun Tuhan bawa mereka. Sehingga iblis tidak pernah bisa menyentuh mereka. Ya. Masa-masa akhir nanti kita akan melihat bagaimana banyak orang-orang kudus, ya, yang akan menguatkan orang-orang yang tertinggal. Ya. Tapi kalau saudara baca generasi yang dilahirkan oleh gereja ini, ada yang namanya generasi gada besi. Kalau saudara buka Wahyu 12 ayat 15, dia dirampas dan dibawa lari kepada Allah. Kalau saudara mau baca arti dari dirampas atau dibawa itu, artinya adalah harpazo atau rapture, pengangkatan. Makanya sekali lagi generasi inilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Yang akan dibawa Tuhan ke tahtanya. Yang ketinggalan apa? Generasi yang lain tadi. Jadi ada dua. Makanya hari ini saudaraku kita tahu bahwa masa akhir ini kalau saudara mau rapture, saudara mau harpazo, hidup saudara harus seperti generasi gada besi ini. Tidak mudah. Tapi itulah yang sedang Tuhan persiapkan hari-hari ini. Agar setiap kita menjadi generasi gada besi. Amin. Saya mau kita lanjut saudaraku ya, bisa dilanjutkan. Apa yang mereka punya? Generasi ini apa yang mereka punya? Mereka mengembalakan. Firman Tuhan tadi bilang apa? Mereka akan mengembalakan apa saudara? Semua bangsa. Saudara bisa lihat, saudaraku ya. Saudara akan melihat bagaimana
setiap orang, saudaraku ya, akan ada dalam panggilannya. Generasi ini akan mengembalakan, memuridkan, berarti dia adalah seorang pemimpin. Makanya sebenarnya hari-hari ini kita harus melatih setiap orang. Kita harus belajar, saudaraku, untuk kita bisa menjadi seorang gembala. Saya mau kita buka. Di sini sudah ada juga Yohanes 10 ayat 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 12-nya berkata, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan penilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kalau saudara menjadi generasi gada besi, ayo saudaraku ya, jadilah gembala yang baik. Artinya apa saudaraku ya? Ya saudara harus jadi pribadi yang bisa mengajar orang lain. Bisa mengayomi, bisa menudungi orang lain saudara. Bahkan bisa memimpin orang kepada kebenaran. Bukan cuma hari-hari ini saudara diajari. Kalau saudara cuma mendengar, tidak belajar, saudaraku ya, itulah keturunan yang lain. Ya. Makanya hari-hari ini kita harus belajar dari gembala. Kita harus jadi orang-orang yang bukan cuma dimuridkan, tapi memuridkan orang lain. Amin. Waktunya singkat. Firman Tuhan berkata, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu seumpama seorang tuan yang mengadakan pesta perkawinan. Waktu pesta itu dia mengundang banyak orang. Ketika dia mengundang banyak orang, saudaraku ya, banyak orang itu yang menolak undangan ini. Alasannya macam-macam. Saya baru nikah, ya, saya masih mengerjakan ladang, bla 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 dan lain sebagainya. Sampai ketika hamba-hamba yang disuruh tuannya untuk memberitakan undangan itu berkata seperti ini. Tuan, mereka semua yang diundang menolak undanganmu. Kami harus seperti apa? Tahu apa yang tuan itu bilang? Undang semua orang di pinggir-pinggir jalan. Bawa mereka semuanya masuk. Karena rumahku harus penuh. Amin. Rumahku harus penuh dengan jiwa-jiwa. Akhirnya apa? Hamba-hamba itu tadi. Hamba-hamba ini perumpamannya adalah perempuan. Ngerti ya? Ini sama perempuan. Nanti saya akan jelaskan. Dia undang semua orang itu, saudaraku ya. Mereka dibawa. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah mereka diundang itu langsung sembarangan masuk ke dalam pesta? Apakah seperti itu? Tidak. Betul? Mereka harus menggunakan pakaian pesta. Betul? Tapi bukan cuma itu, saudaraku. Di Alkitab tidak tertulis jelas. Tapi saya mau katakan sama saudara. Mereka diajari oleh hamba-hamba itu bagaimana bersikap di pesta seorang bangsawan. Mereka diajari gimana caranya berdiri, gimana caranya makan, apa yang mereka harus santap dulu. Ya. Kalau minum air putih pakai gelas yang mana? Kalau minum anggur pakai gelas yang mana? Tidak ada yang di pesta itu semuanya acak-acakan. Pernah lihat pesta perkawinan yang acak-acakan? Ya, maaf nih ya, bukannya apa. Ambil nih, ya prasmanan, ambil semua campur. Setelah itu ada bakso di sana. Dia datang bakso, dimasukin juga kuah bakso semua. Ya. Pokoknya dia pergi lagi, terserah maunya dia seperti gunung.
Tapi saya mau tanya sama saudara, kalau ke perjamuan bangsawan, adakah yang seperti itu? Enggak ada kan? Ada makanan pembuka, ada menu utama, ada menu penutup. Di kerajaan Tuhan juga seperti itu. Jadi semua orang yang diundang di jalan-jalan ini adalah orang-orang biasa. Tapi mereka dalam waktu yang singkat diajari oleh para hamba-hamba tuannya ini gimana harus bersikap di pesta perkawinan itu. Terus mereka diwajibkan untuk menggunakan pakaian pesta. Disiapkan? Disiapkan semua. Jadi jangan saudara kira kalau kita mau diangkat masuk ke perjamuan kawin anak domba, hidupmu sembarangan dan mau sendiri. Enggak bisa. Saudara akan dipersiapkan oleh Tuhan bagaimana hidup dalam kerajaan Tuhan. Bagaimana budaya sorga untuk saudara berjalan. Inilah generasi gada besi yang mengerti itu. Karena mereka akan belajar yang namanya kehidupan sorga. Seperti apa anak-anak Tuhan. Tapi ada satu dalam cerita itu yang tidak menggunakan pakaian pesta. Sekali lagi, kenapa dia tidak menggunakan pesta? Sampai ditanya Tuhannya, kenapa kamu nggak menggunakan pakaian pesta? Nggak ada jawaban sih di Alkitab. Tapi buat saya, mungkin saya bisa menebak lah. Jawabannya, saya kan memang orang biasa. Saya kan memang dilahirkan dalam dosa. Maklumi saya lah Tuhan. Saya kan memang miskin, nggak pernah pakaian pesta. Jangan paksa-paksa saya dong Tuhan, pakai pakaian pesta. Itu bukan jati diri saya. Ya, jati diri saya adalah saya memang pendosa, saya memang cepat marah, saya memang cepat emosian. Saya nggak bisa disakiti. Saya nggak bisa disuruh-suruh. Selama saya hidup, saya maunya kalau saya mau makan ya makan. Kalau mau saya campur ya saya campur. Saya nggak bisa ngikut aturanmu. Ini yang saya tangkap saudaraku ya. Sehingga Tuhan berkata, kamu nggak bisa seperti ini. Pengawal tangkap orang ini, nggak disuruh keluar loh. Aneh kan? Saya mau tanya, logikanya orang itu pasti disuruh keluar kan? Nggak usah masuk ke pestanya, betul? Ini enggak loh. Ditangkap, dilempar ke tempat kegelapan yang ada kertakan giginya. Aneh. Itu tentang perumpamaan anak-anak Tuhan. Makanya seperti yang saya bilang saudaraku, kita harus jadi generasi gada besi. Makanya hari-hari ini kita bukan cuma dididik Tuhan, dengar, untuk kita cuma dimuridkan, digembalakan, tapi juga harus mengembalakan. Amin. Melatih orang lain juga untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Inilah generasi yang akan diangkat. Makanya syarat untuk diangkat enggak gampang. Kalau orang Kristen semuanya bilang bahwa kita semua diangkat. Enggak. Di Matius 7 Tuhan berkata apa? Banyak yang berseru Tuhan, Tuhan. Aku sudah melakukan mujizat. Aku sudah mengusir setan. Aku sudah membangkitkan orang mati mungkin saudaraku ya. Tapi Tuhan berkata apa? Pergilah engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Tapi sekali lagi generasi gada besi mereka kenal Tuhannya. Mereka tahu Tuhannya seperti apa. Gembala, kalau jadi gembala, saudara bukan cuma sekedar mengajar. Makanya saudaraku hari ini, saudara harus belajar. Ya, untuk hidup seperti apa. Sekali lagi gembala itu ada tanggung jawab. Kalau saudara baca tadi, kalau yang satu gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara bisa lihat di sini saudaraku ya, yang upahan, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, ia pergi. Dia tinggalkan tanggung jawabnya. Kenapa? Dia upahan.
Saudara, saya mau bilang bagi engkau, kalau kau mau jadi seorang gembala yang baik, bertanggung jawablah. Kalau orang jadi orang tua, saudara, paham artinya jadi gembala yang baik itu. Karena dia punya anak. Anaknya gak mungkin ditelantarin. Anaknya gak mungkin gak dikasih makan. Yang tidak bertanggung jawablah yang pasti meninggalkan anaknya. Nah, Tuhan mengajarkan generasi untuk bertanggung jawab untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau kau dipercayakan melayani di gereja, kerjakan dengan tanggung jawab. Jangan tinggalkan, jangan lalaikan. Kalau kau lalai, kau gak akan bisa dipakai Tuhan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Bicara tentang tanggung jawab. Ya. Yang kedua, dia penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa, saudara? Ya dia harus belajar. Gimana sih menjaga domba, gimana sih ya mengambil keputusan yang baik. Itu namanya seorang gembala. Nggak bisa semaunya. Ya. Terus lagi muncul. Dia apa? Dia berkorban. Memberi dirinya, melayani. Banyak hari ini maaf. Dia pemimpin tapi kepengen dilayani. Tunjuk. Ngelihat orang lain melayani, dia cuma lihat. Ya. Diam aja. Nggak ada tuh rasa mau berkorban buat orang lain. Itu bukan gembala. Kalau saudara nggak pernah rela untuk melayani sesamamu, artinya saudara bukan generasi gada besi. Generasi gada besi, dia memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Bisa dikasih tempat duduk buat Liandi, kasih dia berdiri. Nah seperti itu, kalau seorang saudara jadi gembala yang baik, saudara pikirkan. Tapi banyak orang cuma ngelihat, betul? Kita harus belajar. Ya. Karena kenapa saudaraku ya? Saudara harus belajar punya kepekaan. Saudara harus belajar melihat kalau orang lain, ayo cepat. Itu namanya melayani, itu hati gembala. Bukan upahan. Kalau upahan gak peduli itu. Dombanya mau mati ya mati. Dombanya mau makan gak makan, ya terserah. Mau orang itu minum, tinggalin aja udah. Tapi kalau gembala dia tahu itu domba-dombanya. Dia akan layani, yang sakit dia bebat. Dia beri hidupnya, waktunya untuk domba-domba ini. Seberapa saudara punya pengorbanan buat orang lain. Seorang gembala yang baik, dia rela melihat daerahnya atau orang di sekelilingnya yang kelaparan. Dia masak, dia berjerih lelah, dia belanja, dia kasih mereka makanan. Dia perhatikan dengan baik. Tapi kalau upahan gak peduli semuanya itu loh. Lagi generasi gada besi, saudara bisa baca sendiri tadi. Dia mengembalakan semua bangsa. Sikap Yesuslah yang kita ikuti sebagai gembala yang baik. Dia beri nyawanya bagi setiap orang. Dia gak pernah tinggalkan tuh orang yang berbuat dosa. Dia tetap rangkul, dia tetap rawat dan bawa kembali. Ada yang mengancam hidupnya, dia akan berdiri. Dia akan hadapi. Lebih baik aku mati daripada domba itu yang mati. Apakah kita sudah punya sikap itu? Kalau saudara acuh tak acuh, saudara gak akan layak.
di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah berani berkorban buat orang lain. Mari kita belajar sama-sama, saudara. Seorang gembala yang baik pasti pernah digembalakan dengan baik. Ya, artinya apa? Pernah jadi murid yang baik. Seorang pemimpin yang baik pasti dulunya dia adalah murid yang baik. Dia harus tahu yang namanya penundukan diri dan kerendahan hati kepada pemimpinnya. Dia bisa diajar, bisa dididik. Makanya sebenarnya saudaraku ya, kalau saudara maaf nih, ketika ada pemimpinmu, orang tuamu mengajari engkau, kamu gak pernah yang namanya taat, tidak pernah mendengarkan, tapi kamu terus ngelawan, kamu gak akan pernah jadi gembala yang baik. Untuk jadi gembala yang baik, kamu pernah jadi murid yang baik, domba yang baik. Ya. Makanya hari ini saudaraku ya, saudara kalau saudara gak pernah menjadi seorang yang dipimpin dengan baik, ya, saudara gak akan bisa pernah jadi pemimpin yang baik. Makanya hari ini saudaraku, tidak ada di dunia ini saudaraku ya, Tuhan mengizinkan orang lain tuh berdiri sendiri. Gak ada. Sejak kita lahir ada orang tua kita yang jadi pemimpin kita. Sejak kita masuk pertama ke gereja ada namanya gembala. Ada yang namanya pemimpin MK, pemimpin komsel. Yang Tuhan taruh kita di bawahnya. Untuk apa? Saudara belajar yang namanya jadi pengikut yang baik. Jadi murid yang baik. Jadi domba yang baik. Kalau saudara bisa, saudara akan bisa diangkat Tuhan jadi gembala yang baik. Saya hari-hari yang dulu diajarin Tuhan. Di sekolah, saya ini di sekolah adalah orang yang suka ngomong kalau guru ngajar, saudara dulu. Tapi satu masa Tuhan bicara di hati saya, kalau kamu mau menjadi orang yang dihormati, yang dihargai oleh muridmu nanti, kamu harus bisa menghargai gurumu. Mulai hari ini jangan bicara ketika gurumu bicara di depan. Hormati dia agar engkau nanti ketika kamu jadi guru, jadi pengajar, kamu dihormati orang lain. Saya berkata sama diri saya, ya Tuhan, saya mau belajar. Sejak itu, saudara, saya nggak pernah bicara saat guru saya ngajar. Saya perhatikan walaupun guru saya membosankan, saudara. Walaupun yang diajarkannya itu saya nggak tahu arahnya kemana. Tapi saya tetap diam, saya ikuti. Dan hari ini saya menuai. Ketika saya mengajar, ketika saya memimpin, saya melihat bagaimana orang-orang di sekeliling saya bisa mendengarkan saya. Dan tidak ada yang bicara. Yang bicara mungkin yang sedikit dablek. Saudaraku ya. Enggak lah saudaraku ya. Artinya apa? Kita mau belajar sama-sama. Kita harus bisa diajar dulu, baru kita bisa ngajarin orang lain. Amin. Saudara enggak bisa bagikan sesuatu yang saudara enggak punya. Saudara enggak bisa ngajarin kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus jadi murid yang baik. Kamu dulu aja enggak pernah jadi murid yang baik, jadi anak yang baik. Karena yang saudara bagikan di hidupmu, itulah yang kau miliki. Saudara gak bisa kasih 1 miliar ke orang lain kalau kamu gak punya 1 miliar. Ini gak? Saudara gak bisa ngajarin orang takut akan Tuhan, kamu aja gak takut sama Tuhan. Kamu gak bisa ngajarin orang kasih perpuluhan, kalau kamu aja gak kasih perpuluhan. Mari, kalau kita mau jadi gembala baik, ayo jadilah murid yang baik, jadilah domba yang baik dulu. Bisa diajar, bisa dididik, bisa mendengar. Ingat tadi cerita saya? Bagaimana orang yang tidak menggunakan pakaian pesta, sudah diajarin tuh oleh hamba-hamba Tuhan tadi. Nggak mau dengar.
bisa diangkat Tuhan? Nggak bisa. Ayo kita belajar sama-sama. Saudara nggak bisa belajar tentang ngajarin orang tentang penundukan diri. Kalau saudara saja nggak pernah bisa penundukan diri sama orang lain. Ngerti ya? Baca di Alkitab. Ada Musa yang diangkat Tuhan jadi pemimpin. Dia mulai dari mana? Dia jadi gembala domba. Dia ada di bawah otoritas Yitro, orang mertuanya. Dia disuruh ngembalain, ngangon. Domba loh saudara. Dia jenderal, dia pemimpin perang. Tapi Tuhan tundukkan dia. Kamu belajar mengembalakan domba mertuamu. 40 tahun didikannya. Untuk menghapus cara-cara dari orang Mesir. Untuk dia bisa memimpin siapa? Bangsa Israel. Coba lihat pengorbanan dari Musa. Waktu Tuhan, aku mau musnahkan semua bangsa Israel. Tuhan, jangan ampuni mereka. Bahkan dia berani berkata apa? Hapus namaku di kitab kehidupan. Kalau kau musnahkan bangsa ini, kalau kau tinggalkan bangsa ini. Betul? Dia berani untuk itu. Dia bukan seorang pemimpin yang hari-hari itu gak peduli kalau prajuritnya mati. Kalau bangsa yang dipimpin hancur. Dia bukan orang yang menyelamatkan dirinya. Baca Daud. Berapa tahun dia harus di bawah Saul. Niatnya tidak pernah mau memberontak. Tapi Saul berusaha membunuh dia. Pernahkah dia melawan Saul? Tidak ada sejarahnya di Alkitab dia melawan Saul. Lihat Joshua. Berapa puluh tahun dia mengikuti Musa jadi abdi Musa. Sehingga diangkat jadi pemimpin di bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Baca di Alkitab. Tuhan Yesus juga mencontohkan. Dia gembala yang baik, tapi dia juga domba yang baik. Kan anak domba Allah. Dia mengikuti perintah Bapaknya di sorga. Dia hormat kepada pimpinan Yusuf, pimpinan Maria orang tuanya. Sepanjang umur hidupnya. Makanya dia selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Sampai di atas kayu salib. Tidak ada sedikit pun pemberontakan yang ada di hidupnya. Amin. Makanya sekali lagi, jangan kira orang yang Tuhan taruh di atasmu, tudung di atasmu, itu dengan mudah kamu gak dengar. Makanya hari ini saudaraku, kalau saudara ada di bawah misalnya di pemain musik, atau WL, singer atau penari, ada pemimpinmu di atasmu, kamu gak pernah dengarkan apa yang jadi instruksinya, jangan kira Tuhan bisa angkat kamu jadi generasi gada besi. Karena kamu gak pernah bisa menghormati perintah dari orang yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Saya sampai hari ini belajar untuk menghormati para pemimpin saya. Ya. Kalau misalnya Bang Hadi bilang, oh hari ini ya Pani kamu harus jadi singer. Bertanggung jawablah. Baik Bang, saya akan lakukan. Ya. Kalau penari, siapa yang ditugaskan? Kamu gak dengar? Kamu gak layak mengembalakan bangsa-bangsa. Percaya nggak? Tuhan tuh mau nggak mempercayakan saudara mengembalakan bangsa-bangsa? Saudara aja nggak bisa diatur, saudara aja nggak bisa diajar, nggak bisa dididik. Saya dulu ketika di pelayanan, mau hujan badai, mau disuruh atau tidak, kalau itu tanggung jawab saya akan lakukan dengan setia. Saya nggak pernah absen. Walaupun keadaan saya waktu itu nggak baik, saya akan tuntaskan semua yang diperintahkan oleh pemimpin saya untuk saya lakukan. Saya nggak pernah terlambat. Tanya Bang Adi. Ya. Bahkan kami diwajibkan untuk doa semalaman. Saya nggak pernah absen doa semalaman.
Kecuali masa-masa terakhir. Masa-masa pengasingan. Saya alami. Saya ini ngajarin saudara, agar semua kita jadi generasi gada besi. Bukan saya maksa saudara, enggak. Ya, kita belajar sama-sama. Saya lanjut, apa yang mereka punya, saudara. Mereka tidak memusingkan urusannya sendiri. Mereka tidak mementingkan dirinya. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Dia seorang pasukan prajurit. Amin. Bukankah kita eklesia? Dalam bahasa aslinya kita ini adalah pasukan tentara Tuhan yang dipanggil keluar. Untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk jadi saksi kemanapun kita pergi. Untuk kita melatih banyak orang. Amin. Bukankah Tuhan berkata kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, inilah pasukan Tuhan. Betul? Makanya di 2 Timotius Paulus berkata, kamu itu prajurit. Kalau mau naik pangkat, jadilah prajurit yang baik. Kita prajurit, hidup disiplin, ikut aturan. Banyak orang gak disiplin. Ya. Hidupnya semaunya dia. Dalam gereja kita ada aturan. Kalau saudara gak bisa ikut, saudara bukan prajurit. Prajurit, orang yang siap sedia dengan apapun yang dihadapi. Ya. Kalau saudara, ya maaf saudaraku ya, janjian sama orang jam ini nggak ditepati, itu termasuk prajurit. Kalau kena pemimpin yang galak saudara, tempeleng tuh tentara. Kalau terlambat, pernah gak lihat tentara itu kalau terlambat? Apa yang disuruh? Suruh push up, terus apa? Keliling lapangan. Betul? Kalau terlambat. Kalau gereja, untung gak kayak gitu loh saudara ya. Saudara lambat pelayanan, disuruh ayo keliling gereja. Gak ada kan? Tapi saudara harus paham. Mari kita belajar disiplin. Hargai waktu. Hargai aturan yang diberikan, itu namanya prajurit Tuhan. Ya, disiplin doa, disiplin baca firman. Ya, disiplin untuk segala sesuatu. Itu namanya prajurit. Yang dia kejar hanya perkenanan komandannya. Amin. Yang dia cuma tahu adalah komandannya senang apa enggak. Makanya saudaraku, kalau prajurit itu dia tahu komandannya ini sukanya apa. Dia akan lakukan yang terbaik. Karena kenapa? Kalau komandannya suka, ini bisa dampingin saya nih. Dia akan bisa promosi dengan cepat karena rekomendasi komandannya. Makanya kita dalam gereja ini, kita punya nama Favor of God. Karena destiny kita adalah dikenan oleh komandan kita, Yesus Kristus. Ya. Itu yang kita kejar. Kalau saudara baca, tidak ada kata tidak, selalu berkata siap kepada perintah komandannya. Yoel 2 ayat 11, saya nggak usah baca, saudara bisa lihat, perhatikan di sana. Mereka adalah pelaksana firman Tuhan yang kuat, amin. Dapat perintah, dapat mandat, siap komandan. Pernah lihat tentara? Siap komandan. Tanggal 10 November kita ada bikin acara dengan TNI. Waktu kita rapat, ya, komandannya bilang, Pak ini bisa dikerjakan. Siap komandan. Ini ada yang lagi makan, saudaraku ya. Mungkin yang ada yang rapat, lagi makan. Pak ini, oh siap komandan sampai. Maaf komandan, lagi makan komandan.
Nggak ada tuh ketika komandannya ngomong, tunggu dulu. Selalu bilang, siap komandan. Artinya tidak ada kata tidak di hidupnya. Kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itu generasi gada besi. Mereka dilatih untuk itu. Menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Kalau Tuhan bilang terobos ke sana, dia akan terobos walaupun itu tembok, saudara. Tuhan bilang tabrak tembok itu, dia akan tabrak. Amin. Akhir zaman ini, inilah generasi yang Tuhan bangkitkan. Mereka akan sungguh hanya mengejar yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Mereka hanya mengejar isi hati Tuhan. Mereka hanya mau mengingini Tuhan. Makanya generasi ini yang akan dibawa Tuhan. Kenapa saya bilang mereka yang dibawa? Sebenarnya di pesta perkawinan itu nanti, setelah pesta, semuanya dipersiapkan untuk peperangan Harmagedon. Peperangan melawan antikris, nabi-nabi palsu, dan juga si jelek. Makanya seperti yang saya bilang, dalam pesta itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka semua adalah orang yang sudah dilatih di dunia ini untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka lah yang akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di kerajaannya. Apakah saudara mau masih tetap hidup sembarangan? Terserah. Apakah saudara mau hidup di pelataran nanti di kerajaannya, atau saudara mau hidup di tahta? Itu semua pilihan kita hari-hari ini. Ya, bisa lanjut. Mereka mengerjakan tugas dan panggilannya. Matius 24 ayat 45-46 berkata seperti ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Artinya generasi ini adalah generasi yang sedang bekerja ketika tuannya datang. Jadi kalau saudara gak bekerja hari ini mengerjakan panggilanmu, destinimu, jangan harap untuk diangkat. Orang yang tidak mengerjakan tugas dan panggilannya disebut sebagai hamba yang jahat, yang malas. Jadi cuma ada dua pilihan nanti. Saudara sedang mengerjakan tugas atau saudara malas. Saudara jahat. Pilih. Cuma dua, gak ada yang lain. Habis saya berdoa kita semua sedang mengerjakan tugas kita, amin. Sibuk nih, melakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang, ayo bagi makanan, ayo bagi sembako. Ayo kata Tuhan, beritakan Injil. Kamu sedang kerjakan itu. Ayo kata Tuhan, doa. Doakan bangsamu, doakan kotamu. Kamu sedang mengerjakan tugasmu itu. Kamu sedang mengembalakan orang, kamu sedang memuridkan orang. Ini ya. Kamu sedang sibuk tuh ngerjain perintah mandat dari Tuhan, dari komandan kita. Kamu lagi sibuk, sedang nyembah Tuhan. Amin. Gak ada tuh yang cuma sibuk dengan dirinya sendiri, gak ngerjain panggilannya, tugasnya. Firman Tuhan bilang, siapakah yang diangkat oleh Tuhannya jadi pengawas? Adalah orang-orang yang sedang mengerjakan tugasnya. Mereka yang diangkat dan akan dilayani oleh tuannya ketika tuannya datang. Jadi tidak ada nganggur, saudaraku. Amin. Makanya ketua sinode kita bilang, kalau ada orang nanya, berapa jemaatmu? Maaf, kami gak punya jemaat. Karena kita semua apa? Pekerjanya Tuhan. Kami gak punya jemaat. Kami cuma banyak
punya pekerja. Amin. Kita semua pekerjaannya Tuhan, amin. Gak ada di sini. Mau saudara lama, mau saudara baru, kita semuanya pelayan Tuhan. Apa yang kita bisa berikan? Pelayanan kita bukan cuma di dalam gereja. Sekali lagi, jangan salah kaprah. Pelayanan kita itu dimanapun kita ada. Di keluarga kita, itu pelayanan, amin. Di tempat engkau bekerja, itu pelayanan. Ya, di sekolahmu, itu pelayanan. Di sana kau beritakan Injil. Di sana kau harus menyatakan Kristus. Itu namanya bekerja. Kita sedang mengabarkan berita Injil, kabar baik di masa-masa seperti ini. Kapanpun, dimanapun. Amin. Itu yang Tuhan sedang mau kita kerjakan. Ayo, kita bergerak hari. Jangan sampai kita semuanya tidak mengerjakan tugas kita. Mereka mengerjakan tugasnya. Mereka setia dalam pekerjaannya. Amin. Banyak orang gak setia tuh. Mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Tuhan berkata, setialah pada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Ayo setia semua, saudara. Kau akan terima upahmu dari Bapakmu di sorga untuk kesetiaan. Gak usah pikir kapan sih Tuhan datang. Yang penting tuh kerjain aja dulu. Lakukan aja dulu. Amin. Udah, itu aja yang kita mau. Itulah hati dari seorang generasi. Mereka bijaksana mengatur segala sesuatu. Seorang gembala, dia tahu memanage dengan baik, saudaraku ya, amin. Dia bisa manage hidupnya, dia bisa manage keuangannya, dia bisa manage orang-orang yang dia pimpin, saudaraku. Dia latih. Tapi kalau enggak, nggak bisa. Apakah kita sudah siap dengan itu atau tidak? Lanjut. Ini kesimpulannya. Generasi ini akan dilahirkan pada akhir zaman, yaitu sebuah generasi yang akan menuntaskan kehendak Bapa di sorga. Amin. Mereka pelaksana firman Tuhan sekali lagi. Mereka akan menuntaskan panggilan mereka sampai akhir. Generasi ini mereka akan memerintah, mengembalakan semua bangsa. Ayo, syarat pengangkatan, saudara harus mengembalakan, memuridkan banyak orang. Mengajarin banyak orang. Ya, untuk jadi generasi di akhir zaman yang diselamatkan. Mereka yang akan berjalan dengan otoritas dan kuasa ilahi Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau berkata sama saudara, minta saat ini, Tuhan penuhi hidupku Tuhan. Kita harus hari-hari ini berjalan dengan kuasa, dengan otoritas. Untuk menahan segala bencana, menahan kuasa antikris dan menahan segala yang jahat. Amin. Minta sama Tuhan. Karena mereka yang akan memerintah dengan tongkat otoritas, dengan gada besi. Apakah saudara sudah punya? Atau saudara loyo, khawatir, takut, gak pernah berjalan dengan kuasa dan otoritas Tuhan? Ayo kita sama-sama lihat. Generasi ini dibangkitkan pada generasi yang mau dididik. Mereka terus mengejar yang ilahi dalam hidup mereka. Sekali lagi, bisalah dididik oleh Tuhan. Cepat tangkap, cepat belajar. Agar kita semuanya cepat bisa menjadi gembala bagi orang lain. Amin. Mari bisa sama-sama. Kejar terus yang ilahi di hadapan Tuhan. Agar kita semuanya bisa melihat perkara supranatural. Biarin orang lain berkata mereka gak percaya mujizat. Mereka gak percaya yang supranatural. Silahkan. Jadilah seperti iman mereka. Tapi buat kita harus melihat yang supranatural. Karena ini masa-masa akhir. Hati mereka akan selalu ingin menangkap, bergerak dengan hati raja. Ingat. Yang ada di hatimu, kalau hatimu tidak seperti itu, berarti ada yang gak beres.
Kalau generasi ini mereka cuma mau bergerak dengan Tuhan. Passion mereka, kerinduan mereka cuma Tuhan. Apakah kita punya? Itu pertanyaannya. Dalam hidupmu sendiri. Hidup mereka bukan diri mereka sendiri, tapi hidup hanya untuk melakukan kehendak raja mereka. Mereka gak mikirin diri sendiri lagi. Yang ada di otak mereka apa? Mikirin orang lain. Yang ada di otak mereka, gimana Tuhan mau apa? Kehendak Tuhan itu apa? Itu yang mereka lakukan. Kalau kamu mau menyelamatkan dirimu sendiri, kalau kamu ketakutan, firman Tuhan katakan apa? Yang menyayangkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Yang memberikan nyawanya akan mendapatkannya. Jadi hati-hati loh. Virus ini membuat banyak orang yang ternyata sayang dengan nyawanya sendiri. Betul? Gak peduli itu sama orang lain. Yang penting saya selamat. Saya gak kena, biarin orang lain yang kena. Kalau kamu sayang nyawamu, jelas kamu akan kehilangan. Tapi kalau kamu belajar memberikan nyawamu bagi sesamamu, kamu akan mendapatkannya. Itu firman Tuhan. Inilah generasi yang akan menuntut. Mereka lah yang akan memegang tongkat otoritas memerintah bangsa-bangsa. Amin. Ayo semua siapkan dirimu untuk masa-masa ini. Ini generasi bukan generasi sembarangan. Kita sebenarnya hari-hari ini sedang dilatih oleh Tuhan. Diajar oleh Tuhan. Sekali lagi, ini generasi yang bukan cuma tahu teori. Ya. Ini bukan generasi, saudaraku ya, yang cuma hari-hari ini nggak tahu apa-apa. Inilah generasi yang dirampas dibawa ke tahta, yang akan mengalami harpazo, rapture. Kalau saudara tidak ada di situ, saya tidak pernah tahu apakah kita bisa layak atau tidak. Tuhan Yesus sudah kasih perumpamannya, siapa yang dibawa, siapa yang diangkat. Betul? Baca di Alkitab. Kalau Wahyu bilang ini generasi kada besi. Kalau di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara baca-baca di Alkitab. Siapa yang diangkat, yang bijaksana atau bodoh? Yang bijaksana, betul? Yang pelita dan minyaknya dia siapkan sebaik mungkin. Hamba yang baik, hamba yang sedang mengerjakan tugasnya, atau hamba yang jahat, hamba yang malas. Hamba yang sedang mengerjakan tugasnya, yang dibawa oleh Tuhan. Dalam pesta perkawinan, siapakah yang bisa masuk ke dalam pesta? Hamba-hamba, orang-orang yang diundang, yang hidup dalam budaya kerajaan sorga, menggunakan pakaian pesta. Sekali lagi, pengangkatan bukan cuma sekedar percaya, tapi di dalamnya ada yang namanya karakter, ada yang namanya destiny yang sedang dituntaskan, ada yang namanya ketepatan, bisa diajar, bisa dididik. Ada yang namanya naik tingkat, upgrade. Saudara mau yang mana? Ayo saudara. Mungkin saya ngajar sederhana hari ini, tapi sekali lagi, belajarlah dengan roh Tuhan yang ada di hidupmu untuk jadi generasi ini seperti apa. Makanya kita sedang berlomba hari ini, amin. Kita ini sedang, ayo. Siapa? Makanya buat saya hari ini saudaraku, saya gak peduli sama orang lain. Maksudnya bukan gak peduli orang mau maju, ayo kita sama-sama. Kalau dia gak mau maju, saya gak bisa paksain. Ya sudah. Ya. Saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Saya mau tetap memberitakan Injil, saya mau tetap mengembalakan orang lain. Saya mau mengembalakan setiap jiwa-jiwa, saya mau beritakan Injil kepada siapapun. Agar apa? Banyak orang diselamatkan. Karena saya adalah generasi gada besinya.
yang hari-hari ini dibangkitkan. Amin. Saya adalah pelaksana firman-Nya yang kuat, yang menyelesaikan semua mandat yang Tuhan kita berikan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk kita berjalan dalam apa yang Tuhan rencanakan. Mari tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sikarata pasyakata kayana. Tuhan, inilah generasimu Tuhan, yang Kau panggil untuk jadi pelaksana firman-Mu yang kuat, yang Kau panggil untuk mengembalakan bangsa-bangsa Tuhan, yang Kau panggil untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu atas dunia ini. Mari bawa kami Tuhan, untuk menjadi pelaksana firman-Mu. Jamin kami di lembah penang Tuhan, sampai bumi meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal, hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban. Jamin kami Tuhan, jamin kami di lembah penentuan. Yang Kau bawa kami Tuhan, untuk kami bisa menuntaskan semua panggilan kami, agar setiap kami hari-hari ini dibangkitkan jadi generasi gada besi di akhir zaman, yang kami akan memerintah bersama dengan Raja kami Yesus Kristus Tuhan. Oh, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban telah datang. Sekali lagi, jamin kami, jamin kami di lembah penentuan. Ini masa-masa yang menentukan Tuhan, apakah kami jadi generasi gada besi di akhir zaman, atau kami jadi biasa-biasa saja. Tuhan, kami mau Tuhan hari-hari ini, biar Kau jamin kami, paksa kami, untuk kami hidup seperti yang Kau mau. Hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban telah datang. Mari saya mengajak setiap kita berdoa, saudara. Minta sama Tuhan hari-hari ini. Kalau kita merasa bahwa kita masih belum seperti yang Tuhan mau, mari minta sama Tuhan hari-hari. Tuhan, bangkitkan aku Tuhan. Mari Tuhan, biar aku hidup menjadi seperti yang Kau mau. Biar hari-hari ini hatiku menangkap setiap kerinduan-Mu Tuhan.
Biar hatiku terus mengingini Engkau, dan hidupku boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan. Mari pakai hidupku Tuhan, untuk aku hari-hari ini bisa mengembalakan banyak jiwa, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Shikarata pasyakana mata kaya ralapas. Mari setiap saudara yang mengikuti streaming ini juga mari berdoa. Biar Tuhan pakai hidupmu, biar Tuhan bawa engkau menjadi pelaksana firman-Nya yang kuat. Dia bicara kuat, dia seperti api yang terus membuat engkau berkobar-kobar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan kerinduannya. Shikarata pasyakata kaya ralapas sekene kiarata pasyakaya ralas. Sekarana masa kaya rata pasokonoko yene kiana hata sekene kiara nama. Yerete kiara lapas kaya rata pata kaya rata. Tuhan, mari Tuhan, siap anak-anakmu di tempat. Biar kami dibangkitkan Tuhan, jadi generasi di akhir zaman ini. Untuk kami menjadi gembala-gembala yang mengerjakan tugas kami. Agar kami menjadi pelayan-pelayan yang mengerjakan destiny kami. Shikarata pasakaya Tuhan, Tuhan, mari ajari kami hidup seperti yang Kau mau. Rata pasakaya rata pasokoyono koyarang. Kami belajar memberi hidup kami, berkorban memberikan nyawa kami bagi orang-orang yang kami pimpin, bagi setiap orang. Setiap orang yang butuh keselamatanmu. Shikara patakayana nama sekene kiara lapaso. Era lama sakaya nama yara nama sekara lama. Ya Tuhan, shikara nama soko yoronomo. Shikara tapasya katakaya. Kami mau Tuhan, kami mau hidup dalam anugerah. Biar hari-hari ini kami mengerti Tuhan. Biar roh-Mu yang ada di hidup setiap kami mengajari kami. Agar setiap kami Tuhan bisa mengerti yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Sehingga setiap kami di masa-masa ini tidak ada yang diam. Tapi semuanya sedang melakukan perintah Tuhan. Sedang melaksanakan perintah Tuhan. Tidak ada lagi di antara kami yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi semuanya hidup